Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada pembahasan bab as-salaf wa sabr 'alal masaib. Para ulama generasi terdahulu dan kesabaran mereka terhadap musibah. Anil A'mash an Syahr bin Hausyab anil Harith bin Umairah qala inni lajalisun inda Mu'adz wa huwa yamut. Dari Al-A'mash, dari Syahr bin Hausyab, dari Al-Harith bin Umairah, beliau berkata, sesungguhnya aku duduk di samping Mu'adz, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa huwa yamut. Beliau sedang sakit, sudah yakni mendekati sakaratul maut. Wa huwa yughma alaihi wa yufiq. Beliau pingsan kemudian sadar kembali. Ini dijelaskan oleh Al-Harith bin Umairah di sini bagaimana kondisi dari Mu'adz bin Jabal pada saat itu, sedang sakit dan sudah mendekati sakaratul maut. Faqala ukhnuq khanqaka fa wa izzatika inni la uhibbuka. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal beliau berkata, ukhnuq khanqaka. Wallahu alam, zahirnya adalah Mu'adz bin Jabal di sini berkata yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, ukhnuq khanqaka, yakni cekiklah ya Allah. Maksudnya adalah wallahu alam, mungkin maksudnya adalah yakni Mu'adz bin Jabal sudah mulai merasakan sebagian dari sakaratul maut, dan ini menunjukkan bagaimana beliau yakni menunjukkan bagaimana beliau bersabar dan ridha dengan takdir Allah tersebut. Fa wa izzatika inni la uhibbuk, sungguh demi keperkasaanmu, demi izzahmu ya Allah, sungguh aku mencintaimu. Ini maksudnya berarti apa? Berarti Mu'adz bin Jabal itu tidak mengeluh ketika di detik-detik akhir kehidupan beliau. Beliau tidak mengeluh, akan tapi beliau kemudian yakni memuji Allah Subhanahu wa taala, demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh aku mencintaimu. Jadi walaupun beliau merasakan pada kondisi saat itu, ya, maka beliau tetap mengatakan aku mencintaimu ya Allah. Ini disebutkan riwayat ini di bab ini oleh penulis dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bersabar atas rasa sakit yang beliau yakni rasakan, ya. Tidak hanya rasa sakit dari mungkin sebagian sakaratul maut yang beliau mulai rasakan, akan tapi juga sebelumnya memang sudah sakit, ya. Sebelumnya memang beliau sudah sakit, makanya sempat pingsan kemudian tersadar kembali. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana yakni kesabaran dari salah seorang sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Yaman. Kemudian dipercaya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke Syam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berdakwah di Yaman hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Balik-balik dari Yaman ke Madinah itu beliau sudah yakni masa kekhalifahannya Umar radhiyallahu anhu.
Dan pada saat itu sedang berlangsung jihad ke Syam ya, di zamannya Umar. Maka di antara yang diminta oleh orang-orang di Syam adalah tolong kirimkan orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengajarkan As-Sunnah, bisa mengajarkan Islam. Maka dikirimlah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa anil Mubarrid qila lil Hasan bin Ali inna Abu Dzar yaqulu al-faqr ahabbu ilayya minal ghina was-saqam ahabbu ilayya minas sihhah. Al-Mubarrid berkata bahwa suatu hari ada yang berkata kepada Al-Hasan bin Ali. Jadi ini Al-Mubarrid menceritakan bahwa ada orang yang berkata kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Orang tersebut mengatakan kepada Al-Hasan, inna Abu Dzar yaqul, sesungguhnya Abu Dzar, salah seorang sahabat senior, berkata, al-faqr ahabbu ilayya minal ghina, kemiskinan itu lebih aku cintai daripada kaya. Was-saqam ahabbu ilayya minas sihhah, dan sakit lebih aku cintai daripada sehat. Ini perkataan Abu Dzar. Nah, sampai di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu itu lebih menyenangi kondisi yang miskin ya daripada kondisi kaya atau lapang. Lebih menyenangi kondisi sakit daripada kondisi sehat. Nah, ini kemudian Al-Hasan bin Ali berkata, faqala rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana fa'aqul, adapun ana, maka aku katakan, manittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang bertawakal terhadap pilihan dari Allah yang itu bagus, barang siapa yang bertawakal terhadap bagusnya pilihan Allah kepadanya, bagusnya ketetapan Allah untuknya, lam yatamanna syai'an, maka dia tidak akan mengharapkan sesuatu apapun. Jadi maksudnya Al-Hasan bin Ali itu berkata bahwa tidak perlu kita mengharapkan sakit, tidak perlu kita mengharapkan miskin, akan tapi kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik. Ketika Allah memberikan ketetapan ternyata kita ya disempitkan rezekinya misalkan, maka itu yang terbaik dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yakni kita sakit misalkan, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang ke sana memperingatkan anak kecil supaya enggak naik atap, takut jatuh, berbahaya. Nabil. Baik. Insyaallah. Nah, jadi berbahaya sekali. Jadi ini perkataan Al-Hasan, wa hadza haddul wuqufi 'ala ridha bima tasarrafa bihil qada. Dan inilah batasan dari memahami ridha, memahami makna dari ridha kepada apa yang telah ditetapkan oleh al-qada, yakni apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha kepada ketetapan Allah itu maksudnya adalah kita bertawakal kepada Allah atas apapun yang Allah kehendaki untuk kita, atas apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tentunya di sini kita lihat ini ada dua, yakni penyikapan dari sahabat. Ada dari Abu Dzar dan ada dari Al-Hasan bin Ali. Nah, ketika yakni para ulama membahas masalah ini, maka para ulama mengatakan tentunya yang wajib bagi kita adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan di sini. Yaitu apa? Kita bertawakal terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Setiap apa yang Allah tetapkan, kita ridha. Setiap apa yang Allah kehendaki kepada kita untuk terjadi kepada kita, maka kita bersabar dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Tapi tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah tingkatan yang disebutkan oleh Abu Dzar. Ketika dia malah lebih suka sakit daripada sehat, malah lebih suka miskin daripada kaya. Mengapa demikian? Karena Abu Dzar beliau ya
berpikir bahwa ketika sakit ini kesempatan atau yakni ini merupakan reminder yang tidak kita dapatkan kalau kita sehat. Reminder kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk dosa-dosa kita digugurkan. Dan kesempatan untuk kita mendapatkan pahala, yaitu sabarnya itu semakin lebih-lebih lagi daripada sehat. Ini tentunya tingkatan yang tidak semua orang bisa, betul tidak? Ini perkataannya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kalau kita gimana? Ya, kalau kita gimana? Malah kita terjerumus kepada yang haram, ya, yaitu apa? Ketika sakit malah ngeluh, tidak bersabar. Nah, itu haram, tidak boleh. Minimalnya kita harus bersabar. Minimalnya adalah kita tidak keluar sesuatu perkataan yang haram atau keluhan, atau misalkan perkataan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi pada anak? Ini berarti tidak bersabar. Jadi ini yang minimal, bersabar. Yang lebih tinggi daripada itu ridha, yaitu bersabar itu tidak melakukan sesuatu yang haram. Yang lebih tinggi dari itu tidak melakukan sesuatu yang haram dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Yang lebih tinggi lagi adalah yang disebutkan oleh Abu Dzar, malah lebih suka kondisi sakit daripada sehat. Lebih suka kondisi miskin daripada kaya. Kenapa? Karena dalam kondisi tersebut itu lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini tentunya yakni tidak semua orang bisa demikian. Maka di sini perkataan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita tidak sampai pada derajat yang dimiliki oleh Abu Dzar, kita masih merasa bahwa kita lebih menyenangi sehat daripada sakit, yakni kemudian kita lebih menyenangi kondisi lapang daripada kondisi sempit, maka itu ya itu masih dalam taraf manusiawi. Akan tapi ketika kita misalkan ternyata ditetapkan oleh Allah terjadi sesuatu yang tidak kita senangi tersebut, seperti misalkan sakit atau ya kondisi sempit, atau misalkan yakni ada musibah, ya nauzubillah min dzalik, maka kita bersabar dan bahkan kita ridha kepada ketetapan Allah tersebut. Kemudian sebelum kita lanjut, mungkin di sini perlu dijelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 kategori. Sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bersabar terhadap atau bersabar ketika melakukan ketaatan. Bersabar ketika melakukan amalan ibadah, maka ini adalah sabar yang kategorinya atau tingkatannya paling tinggi. Sabar yang kategorinya paling tinggi adalah bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk salat, ya, salat 5 waktu, mengerjakannya secara rutin, tidak boleh bolong-bolong. Kemudian ditambah lagi dengan salat sunnah. Kemudian ya salatnya di masjid laki-laki, kalau laki-laki ya 5 waktu di masjid. Nah, ini bersabar dalam melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh sabar tentunya, butuh kesabaran. Dan karena ini kesabaran dalam rangka beribadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan dari kita diciptakan, manusia dan jin diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah. Maka ini adalah kesabaran yang kategorinya paling tinggi, ya, karena ini sesuai dengan maksud diciptakannya makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran yang paling tinggi kategorinya adalah bersabar untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Anda katakan tadi, beribadah kepada Allah butuh kesabaran. Zakat misalkan, setelah sholat zakat, ya, zakat tentunya butuh sabar. Ketika kita mungkin merasa butuh uang tersebut, tapi kita yakin kita
yakin bahwa ini kalau kita bayar zakat, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tidak akan berkurang. Akan tapi Allah akan mencukupkan kita. Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Allah akan memberikan keberkahan kepada harta kita. Nah, ini bersabar. Puasa misalkan, bersabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka ini adalah bersabar yang kategori yang paling tinggi, yaitu tingkatan paling tinggi, bersabar dalam melaksanakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, ini juga penting. Ya, datang kajian jauh-jauh, panas-panas, hujan-hujan, ya, siang-siang, malam-malam, ba'dal fajr atau waktu-waktu yang lain, waktu duha. Ini butuh kesabaran. Sabar dalam memurojaah materi, sabar dalam menghafalkan, misalkan menghafalkan ilmu, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Ini semua butuh kesabaran. Ya, terutama sabar mengikuti kajian, terutama kajian kitab rutin seperti kita sekarang. Nah, ini butuh kesabaran karena kita mempelajari ilmu tersebut ya pelan-pelan dari cover ke cover. Ini butuh kesabaran. Akan tapi ketika seorang bersabar ya, walaupun banyak yang harus dia korbankan, walaupun tampak membosankan kajian kitab, akan tapi nanti ya pahalanya besar, ilmu kita menjadi ilmu yang lengkap karena kita membahas kitab dari cover ke cover. Ilmu kita tidak setengah-setengah. Ya, itulah sistem belajar yang diistilahkan oleh para ulama, para asatidzah. Ini sistem belajar yang taksili. Sistem belajar yang taksil, mengokohkan pondasi. Karena kita mempelajari ilmu tersebut perlahan dari awal kitab hingga akhir kitab. Jadi tidak setengah-setengah. Itu tujuan dari kajian kitab. Kalau kajian tematik itu cuma tema, satu tema. Nanti pekan depan udah tema berbeda lagi. Jadi tidak mungkin ilmu kita dibangun di atas pondasi yang kokoh kalau kajiannya tematik. Tapi kajian tematik ada kegunaan yang lain. Jadi tujuannya berbeda ini, kajian kitab sama kajian tematik. Kajian tematik itu tujuannya adalah ya, untuk menyampaikan misalkan masalah yang itu butuh secara urgent disampaikan. Misalkan terkait masalah kontemporer, misalkan terkait riba misalkan. Nah, kalau nunggu kajian kitab itu masih di pertemuan ke 43 jangan lama. Nah, karena adanya kebutuhan ini harus segera dibahas. Ada masalah kontemporer, bikin kajian tematik. Tujuan lainnya adalah untuk menyegarkan kembali semangat kita, untuk menyegarkan kembali semangat. Jadi misalkan ya kalau kajian tematik kan temanya bisa berubah antara bulan lalu dengan bulan ini misalkan. Itu tujuan dari kajian tematik. Jadi masing-masing dari kajian kitab dan kajian tematik punya tujuannya. Yang salah adalah kalau seseorang itu kajian yang dia datangi selalu kajian tematik, selalu kajian tematik, tidak ada kajian kitab. Ini tidak memberikan bekal ilmu yang cukup kepada dia nantinya. Karena tiap pekan, tiap kajian beda-beda temanya. Kecuali kalau pengajarnya tersebut mengemas kajian kitab menjadi tampak seperti kajian tematik. Nah, ini tentunya butuh keuletan dari pengajarnya tersebut. Akan tetapi kalau ini yang dibahas kajian kitab, pasti kelihatan ini bukan kajian tematik, tapi ini kajian kitab. Karena masing-masing dari pertemuan ada kaitannya pembahasannya, betul tidak? Kan tidak mungkin pembahasan pekan ini jauh berbeda dengan pembahasan pekan lalu, gak ada hubungannya, gak mungkin. Kalau bahas kajian kitab pasti ada hubungannya, rentetan urutannya. Nah, itu bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Bersabar kategori kedua adalah bersabar untuk menjauhi keharaman, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini butuh kesabaran. Ketika seseorang misalkan tergerak untuk melihat yang tidak-tidak, yang haram, nah dia bersabar, tidak jadi melakukannya. Ini butuh kesabaran.
Ketika seseorang sudah ingin terbersit untuk mengucapkan ghibah misalkan, dia nggak jadi, dia bersabar. Ini butuh kesabaran. Nah, ini kesabaran ini kategorinya yang kedua, karena ini juga dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersabar terhadap keharaman di sini baru berpahala kalau dilaksanakan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berhenti melakukan keharaman tersebut atau tidak jadi melakukan keharaman tersebut, itu dalam rangka untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan atau mematuhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru berpahala. Tapi kalau misalkan dia tidak jadi melakukan hal yang haram tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena tidak bisa atau karena ada sebab yang lain, misalkan dia tidak jadi mencuri. Kenapa? Karena ngelihat ada polisi. Bukan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa mencuri itu haram, maka ini tidak mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang itu yakni tidak jadi korupsi misalkan, kenapa? Karena pengawasan dari lembaga pengawas ketat sekali, jadi dia tidak korupsi. Karena alasan tersebut bukan karena ingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak berpahala. Tetapi ketika dia itu meniatkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini baru berpahala. Atau digabung, karena takut kepada Allah plus juga karena ada polisi atau karena ada lembaga pengawas tadi, nah ini juga insya Allah berpahala. Tetap berpahala insya Allah taala. Ya, baik. Itu sabar yang kategori kedua. Sabar yang merupakan kategori ketiga, kategori terendah, yaitu bersabar terhadap musibah. Bersabar terhadap musibah, dan ini yang dibahas di bab ini oleh penulis. Makanya dari tadi riwayat tentang Mu'adz bin Jabal, beliau bersabar terhadap apa? Terhadap sakitnya beliau. Ini musibah. Kemudian riwayat dari Abu Dzar tadi dan Al Hasan bin Ali itu bersabar terhadap musibah juga, terhadap sakit, terhadap kondisi sempit atau kemiskinan begitu ya. Ini bersabar terhadap musibah. Ini kategori yang ketiga, kategori yang terendah. Karena tentunya bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam rangka yakni bersabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, itu tentunya lebih tinggi daripada bersabar terhadap musibah. Tetapi jangan salah, walaupun ini adalah kategori yang terendah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap qada dan qadar Allah. Ya. Ini salah satu bagian dari rukun iman. Ya, iman kepada qada dan qadar. Salah satunya adalah kita bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun ini kategori terendah, akan tapi kita lihat ini bagian dari, yakni salah satu dari rukun iman yang keenam, ya. Kita bersabar terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita bahkan meyakini bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Kalau seandainya itu tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita pada saat itu, maka bisa jadi ada kondisi yang lebih buruk yang akan menimpa. Tapi dengan catatan, itu baru menjadi kebaikan untuk kita, dengan catatan ya kita bersabar dan bahkan ridha dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru itu menjadi kebaikan untuk kita. Wa an Wahab bin Munabbih anna Isa alaihi salam qala lil hawariyin ashaddukum jaza'an 'alal musibah ashaddukum hubban lid dunya. Dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau berkata kepada hawariyin. Hawariyun itu adalah para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dari Bani Israel. Nabi Isa Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Ya, Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Nah, Hawariyun itu dari kalangan Bani Israel.
Nah, sekarang kita lihat apa perkataan Nabi Isa kepada para sahabat beliau. Ini disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Ini adalah Israiliyat. Istilahnya dalam syariat. Israiliyat itu adalah riwayat dari Bani Israel. Tentunya kita tidak bisa memastikan apakah ini memang beneran perkataan Nabi Isa alaihissalam atau tidak. Karena dari umat terdahulu, dari para nabi dan rasul terdahulu, itu tidak ada sanad. Tidak seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW memiliki sanad. Sehingga walaupun kita sudah berada di abad ke-15 Hijriah, kita meyakini ada perkataan Nabi Muhammad SAW yang memang itu benar dikatakan oleh beliau, hadis sahih. Ada perbuatan Nabi Muhammad SAW yang memang itu diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW, yakni perbuatan beliau di hadis sahih. Tapi kalau para nabi dan rasul terdahulu tidak ada sanad. Jadi sanad itu adalah kekhususan kaum muslimin, merupakan sesuatu yang Allah muliakan kaum muslimin, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin sebelum-sebelumnya. Mereka kaum muslimin juga, betul tidak? Kalau beneran mengikuti para nabi dan rasul mereka. Tetapi yang dimaksud sanad di sini adalah sanad yang itu tujuannya dalam rangka untuk mengetahui keabsahan, kesahihan dari apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya para ulama menjelaskan sanad itu relevan di zaman dahulu ketika hadis-hadis Nabi Muhammad SAW belum dibukukan. Yani sebelum zamannya Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, ya, dan para ulama hadis yang lain. Sebelum era itu, sanad itu memiliki peran yang kunci. Orang ketika mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan bertanya, apa sanadnya? Apa sanad antum ketika menyampaikan hadis tersebut? Maka kemudian disampaikan sanadnya, kemudian dianalisa oleh yang mendengar juga para ulama, kemudian dicek, dinilai ini sanadnya sahih atau tidak. Kalau zaman dulu para ulama bisa demikian. Nah, setelah dibukukan oleh Al-Bukhari di Sahih Bukhari, dibukukan oleh Muslim di Sahih Muslim, dibukukan oleh sebelumnya mereka ada juga Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad di Al-Musnad, Imam Malik di Al-Muwatta, Imam Syafi'i juga punya Al-Musnad, Musnad Imam Syafi'i. Walaupun tidak begitu terkenal di kalangan kaum muslimin, tapi Imam Syafi'i juga punya Musnad. Tapi cuma segini. Ya, tapi kalau Musnadnya Imam Ahmad jauh lebih tebal. Ya, 30.000 lebih hadis. Bahkan disebutkan tentang Musnad Ahmad, beliau hadis yang ada di Musnad Ahmad itu mencakup hadis-hadis yang ada di Kutubus Sittah kecuali sedikit saja. Jadi Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, sebagian besarnya, hampir semua tercakup di Musnad Ahmad, kecuali sebagian saja yang tidak ada di Musnad Ahmad. Makanya di antara yang dilakukan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah menghafalkan Musnad Ahmad 30.000 lebih itu, 37.000 mungkin sekitar itu, 30-an ribu hafal Musnad Ahmad. Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah juga hafal Musnad Ahmad. Ibnu Katsir tampaknya juga hafal Musnad Ahmad, karena kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir, hadis-hadis yang ada di tafsir Ibnu Katsir itu dari Musnad Ahmad. Redaksinya, sanadnya. Jadi madrasahnya Ibnu Taimiyah punya banyak murid, banyak dari mereka yang jadi ulama. Ya. Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali, tidak masalah. Az-Zahabi mazhabnya Syafi'i juga. Itu muridnya Imam Zahabi, muridnya Ibnu Taimiyah. Banyak yang tidak tahu. Bahkan banyak yang tidak tahu Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi mencela Ibnu Taimiyah dikatakan, wah ini ya menyimpang. Tapi habis itu setelah itu bahas tafsir Ibnu Katsir. Mencela gurunya, habis itu belajar tafsir dari muridnya. Jadi, baik.
Ini madrasah yang Ibnu Taimiyah itu menghafalkan Musnad Ahmad. Nah, ketika hadis-hadis sudah dibukukan di kitab hadis tersebut, di kitab-kitab hadis tersebut, maka ketika ada orang yang menyampaikan hadis, tidak lagi ditanya sanadnya, cukup ditanya, ini hadis ada di kitab hadis mana dan nomor berapa. Betul tidak? Sampai sekarang demikian praktek dari kaum muslimin, praktek dari para ulama bahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor sekian. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi walaupun orang tersebut tidak memiliki sanad sendiri terhadap hadis itu, tidak masalah untuk menyampaikan hadis tersebut, untuk mengajarkan hadis tersebut. Selama dia bisa menunjukkan hadis ini ada di kitab ini nomor sekian, nah, kita bisa mengecek ke kitab hadis yang dimaksud, ke nomor yang dimaksud. Hadisnya di situ sudah jelas tertulis sanadnya. Kita bisa cek sanadnya sahih atau tidak, hadisnya sahih atau tidak. Jadi ini sudah mencukupi. Jadi ketika era pengkompilasian hadis di kitab-kitab hadis, maka setelah era tersebut sanad itu ya tidak lagi dibutuhkan. Yakni maksudnya adalah kalau kita menyampaikan suatu hadis, walaupun kita tidak punya sanadnya, tidak masalah. Ini praktek para ulama sejak zamannya setelah era kompilasi hadis tersebut sampai sekarang. Yang penting pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu, dan yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan hadis tersebut ada di kitab mana, nomor berapa, dan hadisnya sahih atau tidak. Makanya para ulama mengatakan seperti misalkan yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syibal dalam sebuah daurah yang ana hadiri langsung pada saat itu. Beliau berkata sanad di zaman ini adalah zina, adalah hiasan. Bukan zina, beda. Zina yakni perhiasan. Maksudnya adalah tidak seurgen dulu. Kalau dulu urgen sekali, tapi setelah era pengkompilasian hadis di Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan lain sebagainya, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Banyak para ulama hadis yang mengkompilasikan hadis mereka di kitab mereka. Nah, setelah era itu cukup kita menyebutkan hadis ini di kitab mana, nomor berapa. Baik. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama ya hingga saat ini. Makanya kalau kita melihat kajiannya para ulama ketika bahas akidah, bahas fikih, langsung menyebutkan hadisnya, betul tidak? Bahkan tidak menyebutkan kitab hadisnya dan nomornya. Ya, ada yang menyebutkan, tapi terkadang karena dari hafalan langsung cepat begitu ya. Kalau kita melihat kitabnya para ulama, terkadang cuma disebutkan nama sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Kemudian disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di catatan kaki disebutkan nama kitab hadisnya nomor berapa. Nah, ini praktek para ulama sampai sekarang. Nggak ada disebutkan sanad secara lengkap dari ulama tersebut. Kemudian dari guru beliau, dari terus sampai Nabi Muhammad SAW 14 perawi, 14 generasi misalkan, atau 15 atau 16, terserah sekitar itu ya, atau bahkan lebih, tidak perlu. Karena itu tadi yang kita sebutkan ya, cukup menyebutkan kitab hadisnya apa dan nomornya berapa. Jadi Nabi Isa alaihissalam berkata kepada para sahabat beliau, asyaddukum jaza'an 'anil musibah asyaddukum hubban lid dunya. Orang yang paling merasa berat ketika ada musibah yang menimpanya, dia adalah orang yang paling cinta kepada dunia. Orang yang paling merasa berat, maksudnya berat di sini maksudnya jaza' di sini maksudnya adalah keluh kesah. Berat di sini maksudnya keluh kesah, bukan berat secara manusiawi. Yang tentunya kalau ada musibah secara manusiawi kita pasti ada perasaan sedih, perasaan berat, betul tidak? Manusiawi. Selama masih dalam level manusiawi, kita tidak mengeluarkan sesuatu yang haram, tidak mengeluarkan perkataan yang haram, ini insya Allah tidak mengapa. Tapi tadi yang kita sebutkan ada tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu ada musibah, dia bukannya sedih, bukannya merasa berat, malah senang. Ini yang Abu Dzar tadi. Ya, jadi ini tingkatan-tingkatan. Nah di sini yang paling berat ketika
terjadi musibah, yakni yang paling banyak keluh kesahnya, yang paling keberatan terhadap ketetapan Allah tersebut, dia adalah orang yang paling cinta dunia. Karena dia melupakan akhirat, dia melupakan bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Dia melupakan bahwa ini adalah peluang untuk digugurkan dosa-dosanya. Ketika dia mengingat akhirat, maka seketika musibah tersebut terasa lebih enteng. Dia tidak akan berkeluh kesah, dia tidak akan bertanya, kenapa terjadi pada anak? Kenapa ini terjadi pada kenapa terjadi seperti ini ya Allah, begitu ya. Ini keberatan, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak sesuai kandungan dari rukun iman yang keenam. Tentunya yang melakukan tidak sampai kafir tentunya, ya. Tidak kita katakan antum tidak melakukan rukun iman yang keenam, kafir, bukan demikian. Tapi keimanannya tidak sempurna. Tetap memiliki iman minimum tetap memiliki, tapi keimanannya tidak sempurna karena protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya tersebut. Baik, jadi di sini ini Israiliyat, kisah dari Bani Israel, riwayat dari Bani Israel, tidak ada sanadnya. Para ulama mengatakan kalau Israiliyat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan juga yakni tidak ada sesuatu yang haram di situ, yakni bertentangan berarti dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak mengapa untuk diriwayatkan. Tapi kalau ada pertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa antara dua hal, antara itu batil, berarti riwayat tersebut sudah dipalsukan, atau bahkan palsu begitu ya, tidak pernah dikatakan oleh Nabi Isa, tapi dikarang-karang sendiri oleh orang kafir dari kalangan Bani Israel misalkan, atau orang setelahnya dari kalangan Nasara, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Atau kemungkinan kedua ketika kasusnya itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kemungkinan kedua adalah bisa jadi itu berlaku di zaman Nabi Isa, tapi tidak berlaku lagi di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau itu terkait tauhid, terkait ketauhidan kepada Allah, maka seluruh ajaran para nabi dan rasul itu sama. Tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ini bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini mengandung kesyirikan. Maka tidak kita katakan, wah ini berarti mungkin berlaku di zaman Nabi Isa, nggak berlaku lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak kita katakan demikian, karena kalau itu kesyirikan, itu tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga di zamannya Nabi Isa dan di zamannya para nabi dan rasul sebelum mereka. Baik. Jadi kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita riwayatkan. Tapi kalau tidak ada pertentangan seperti ini, bahkan ya ini secara makna bahkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang paling banyak keluh kesahnya terhadap musibah yang menimpanya, dia adalah orang yang paling cinta dunia. Ya, sebaliknya orang yang paling cinta dunia, dia akan banyak keluh kesah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.